sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sekarang gini, disclaimer, Kristen penyembah berhala. Oke, ayat-ayat setan yang bikin muslim kepanasan. Ayo, yang mana ayat-ayat setan, ayo coba. Ya orang bikin. Jadi orang yang menyembah berhala tadi menyerupakan berhalanya dengan Isa. Menunjukkan apa? Bahwa mereka saat itu aktif. Ya? Agama mereka itu dianggap sebagai penyembahan berhala, maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita saksikan videonya, baru kita kritisi. Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di Halo Andre, apa kabar Andre? Pagi ini Andre sini, dan ya, kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang satu topik yang sebagaimana Anda sudah saksikan di thumbnail yang tertera ngaku aja Kristen itu penyembah berhala. Bisa jadi ya. Ya nggak teman-teman? Karena Al-Quran aja mengatakan apa? Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembah selain Allah adalah berhala. Nah, esensi daripada berhala nih harus kita bahas teman-teman. Berhala itu adalah sesuatu yang dibentuk kemudian dituhankan tanpa harus dia itu mengaku Tuhan. Nah, sekarang agama mana? Agama mana Andre? Yang dituhankan tapi nggak pernah ngaku Tuhan ya? Pikiran diri Andrea. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Di dalam siaran ini, yaitu tentang 3 dewa Kristen dan 3 dewa Arab. Apakah ada hubungannya dan itu menjadikan Kristen sebagai penyembah berhala sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz S3 lulusan Haifa, Israel, yang mulai nyenggol lu ya. Sering kali mengatakan dirinya lebih jenius daripada apa ini? Ada orang-orang Kristen begitu. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ahmad Kainama yang melakukan siaran live di Molaf Center Hagia Sophia. Dan video yang akan saya tautkan atau video yang akan saya kutip berasal dari video ini, dan Anda bisa lihat judulnya Lata Mana Utsa. Kenapa berhala selalu ada 3? Jadi kenapa berhala selalu ada 3? Oh, mungkin di sini teman-teman, dia mungkin akan mencari remis dan akan membicarakan kepada kita, wahai seluruh dunia, Tuhan kami itu satu, tidak 3, tapi terbagi menjadi 3 dalam satu esensi, anjay, satu hakikat, ya kan? Gini. Kita uji ya. Otak Andre Tunggal dengan otak kamera. Otak Andre Tunggal sama kamera aja, teman-teman. Maksudnya gimana Bang Daman? Gini, aku tanya kepada kalian. Andaikan kan ada ayat yang membicarakan saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, ada Roh Kudus. Tuh ingat, ada Roh Kudus. Ada Yesus dan ada Yohanes sedang membaptis, Roh Kudusnya jadi merpati, dan ada suara dari langit. Antara Andri sama kamera nih, sama kamera. Kalau kalian bawa kamera, berapa kali bunyi kamera? Hah? Berapa kali kira-kira bunyi kamera? Cekrek sekali. Cekrek Yesusnya, cekrek Roh Kudusnya, cekrek langitnya. Berapa kali bunyi kamera? Kamera aja tahu kalau itu 3. Itu kamera loh. Kamera aja tahu kalau itu 3. Tapi manusia seperti Andre Tunggal enggak tahu kalau itu 3. Nah, itu gimana tuh? Itu gimana cara kita menyikapi ya? Kalau Andre Tunggal itu berapa Andre? 1 itu Andre itu. Kalau kamera teman-teman, cekrek 3. Kamera 3 kali bunyi. Kalau Andre berapa itu Andre? 1 gitu. Itu kalau Andre. Cuma kita lihat aja dia bakal bikin remis apa. Ya, oke, kita dengarkan. Let's go. Asumsi yang dimunculkan oleh orang-orang ini adalah karena ada 3 dewa, maka ya sama seperti Trinitas, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus juga 3, maka itu berhala begitu. Dan inilah kutipan dari video dari Ahmad Kainama yang ketika ditanyakan soal Al-Lat, Utsa, dan Manat. Mari kita dengarkan sama-sama, teman-teman. Lata, Manat, Uzza. Kenapa berhala selalu ada 3? Lata, Manat, dan Uzza. Pertanyaannya kita ambil sebagai tema utama. Orang Kristen itu
menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas itu ada tiga pribadi dalam satu substansi. Benar nggak orang Yahudi ajarannya begitu? Dari Hong Kong. Meskipun demikian, doktrin Kristen tentang Trinitas secara ideologis bersifat penyembahan berhala. Sampai kiamat, Yahudi tidak pernah mengakui Trinitas. Benar. Jemaat Kristen itu adalah orang yang secara tidak sadar di TIPU untuk menjadi penyembah berhala. Benar Ustadz kayak nama. Karena gini teman-teman sekalian, ya kita bahas dulu. Ini aku bilang kepada kalian ya, kalau kalian adalah Musa, kalian udah ngajarin anak murid kalian. Kalian bilang, guru. Ketika ditanya kepada Musa misalnya, ajaran sebelum Yesus datang, ajaran sebelum perjanjian baru ada. Guru. Apa? Tuhan itu seperti apa, guru? Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Itu kita bisa lihat dalam perjanjian lama, oke? Terus guru, Tuhan itu gimana? Tuhan itu bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Oke. Tuhan itu ada berapa, guru? Lalu dibacakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Satu. Oke, siap guru. Ya, ini andaikan kalian jadi Musa nih. Terus, kalau nanti Tuhan akan jadi manusia, sedangkan kita telah mengajarkan murid kita Tuhan bukan manusia. Kalau nanti Tuhan akan dilahirkan dan jadi anak manusia, maka kita yang tadinya udah mengajarkan Tuhan bukan anak manusia, pastinya kita akan meralat. Sebelum aku pamit dari hadapan kalian, apa yang telah aku ajarkan ku revisi ya teman-teman. Pasti gitu kan? Ku revisi ini. Revisi apa? Aku pernah mengajarkan kepada kalian bahwa Tuhan itu bukan manusia. Benar? Aku ralat. Nanti Tuhan manusia, imani dia. Seharusnya Musa orang yang pertama meralat ajarannya. Tapi nehi-nehi, aca-aca, nehi-nehi nggak pernah. Ajaran mula-mula itu nggak pernah diralat. Maka berarti ini ajaran yang selanjutnya yang dipahami oleh kekristenan 3 dalam 1 dan semuanya itu adalah ajaran yang tak pernah disetujui oleh perjanjian lama. Dan si pencetus perjanjian lama siapa? Musa. Tidak pernah diajarkan. Seharusnya Musa lah orang yang pertama meralat omongannya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Dia yang datang, Tuhan nanti manusia, oke. Tuhan nanti anak manusia, oke. Tuhan nanti dilahirkan, oke. Nanti Tuhan mati nebus dosa kalian, oke. Aku pernah ajarin kepada kalian bahwa yang mati di tiang salib itu adalah orang yang setara dengan hukuman mati. Maka jangan kau gantung mayatnya semalam-malaman hingga darahnya mencucur hingga menajiskan tanah yang kuberikan kepadamu. Tadi standar salib itu adalah hukuman kepada orang yang dosanya setara dengan hukuman mati. Nah, nanti aku ubah bahwa nanti salib itu menjadi berkat buat kalian dan tebusan dosa. Pernah Musa merevisi itu, teman-teman? Enggak pernah. Enggak pernah. Maka tepat sekali daripada apa yang Ustadz Kenama katakan, bahwa ini penyelubungan, bahwa ini adalah trik manipulasi agar dewa-dewa yang mereka sembah, yaitu orang-orang yang berbaur di antara kehidupan Nabi Isa, di antara Bani Israel, dapat disetujui dan dapat dijalani dan dapat dipatuhi. Maksudnya bagaimana, Bang Daman? Maksudnya dalam Az-Zukhruf 57. Dalam Az-Zukhruf 57. Salah deng, bukan 57, 58. Apa dikatakan? Wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka berkata, hai Muhammad, kalau kau ingin menggugat apa yang kami sembah,
kamu gugatlah mereka yang menyembah Isa. Lalu mana lebih baik Tuhan-Tuhan kami dan apa yang mereka sembah, yaitu Isa. Nah, artinya pagan Quraisy, ya, dalam Az-Zukhruf 58, pagan Quraisy ketika Nabi Muhammad, ya, membantah apa yang mereka sembah, lalu mereka membuat percontohan kepada Nabi Muhammad. Hai Nabi Muhammad, kalau engkau memang bersikukuh ingin menggugat apa yang kami sembah, maka engkau harus menggugat dulu apa yang mereka sembah, yaitu Isa. Lalu apa beda dengan kami? Kami membentuk Tuhan kami dalam bentuk patung, dalam bentuk batu-batu yang kami ukir. Apa beda dengan mereka yang membentuk manusia jadi Tuhan mereka? Jadi orang yang menyembah berhala tadi menyerupakan berhalanya dengan Isa. Menunjukkan apa? Bahwa mereka saat itu aktif, bahwa selain daripada Allah Ta'ala, makhluk kalaupun disembah maka semuanya berkesesuaian dengan berhala, teman-teman. Itu pagan Quraisy. Itu pagan Quraisy yang ngomong kayak gitu kepada Nabi Muhammad. Untuk menunjukkan apa? Itulah yang terjadi, bahwa setiap rasul itu datang membawa ajaran yang satu, hanya untuk memberi pemahaman terhadap Tuhan yang satu, hanya untuk memberikan kita satu visi dan satu misi, bahwa setiap manusia itu apabila bersalah meminta ampun kepada Tuhannya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menjamin dosa daripada kesalahan orang manapun, karena yang namanya kesalahan itu sifatnya esensi dan tak bisa diwariskan. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Gini, bisa nggak saya wariskan? Kalau kencing bisa saya wariskan karena bentuk dia, bentuk ya, kencing satu ember kasih, ini buat kamu, bisa diwariskan karena berbentuk. Tapi esensi rasa sakit kencing, aduh aku mau kencing dulu, jangan, tolong kencingin aku, tolong kencingin aku, ya, aku lagi sak kencing tapi kamu kencingin, bisa? Nggak bisa. Sama juga seperti dosa, sama juga seperti pahala, adalah sesuatu yang tak berbentuk. Jadi bagaimana akan diwariskan? Itu sistem masih akal, teman-teman, ya. Itu sistem masih akal dan cara berpikir akal, teman-teman sekalian. Nah, daripada hal tersebut, semua rasul itu sama berjalannya. Lalu kemudian orang yang menyembah berhala, kalau memang mereka nggak bisa menghancurkan dengan membawa ajaran-ajaran para rasul ini untuk mengikuti mereka menyembah berhala, mereka akan mencoba melencengkan ajaran para rasul yang diutus oleh Allah agar sama persis seperti ajaran mereka. Lalu terjadi apa? Terbentuklah Nasrani, terbentuklah penyembahan terhadap manusia yang mengaku satu namun tiga seperti apa yang mereka pahami. Oke, kita lanjutkan, let's go teman-teman sekalian, ya. Kamu penyembah berhala. Nah, Anda bisa menyaksikan bagaimana Kainama dengan sangat-sangat lantang dan lugasnya. anjay, memang lantang, harus lantang dia. Yang tiga bilang tiga, yang satu bilang satu, ya nggak teman-teman? Ya kan? Dia mengatakan, percayalah diri, hai orang Kristen, ngakuilah bahwa kalian adalah penyembah berhala. Nah, ini adalah satu hal yang tentu saja kita harus berikan jawabannya, teman-teman. Oke, tolong berikan jawaban, tolong. Dan tentu saja hari ini, Karena kami sampai saat ini nggak bisa otak-atik kepala kami memodifikasi otak kami yang tiga dapat dipandang jadi satu, itu gimana caranya? Nggak bisa. Masalahnya teman, otak kita nggak bisa diotak-atik sehingga yang tiga jadi satu, itu nggak bisa. Nah, tolong Andre Tunggal, tolong, gua mohon banget kepada lu, tolong otak-atik kepala kami untuk paham tiga adalah satu. Tolong. Mari kita sama-sama kita saksikan, ya, bagaimana Andre Tunggal. Coba nih Andre, ini ku kasih kesempatan ya Andre. Tolong ya diubah ya pemikiran kami, ya. Oke, kita dengarkan. ini kalau Anda perhatikan, judul dari siaran ini adalah Tiga Dewa Kristen atau orang Kristen penyembah berhala. Sebenarnya ada persoalan yang lebih penting daripada hanya sekadar tudingan Kainama. Ketika dia membahas tentang Alat, Manat, dan Utsa adalah dewi-dewi dari Arab pra-Islam atau dewi-dewi jahiliyah, begitu ya, dari zaman jahiliyah. Sebenarnya ada hal yang lebih dari hanya sekadar yang dibahas oleh Kainama. Sebenarnya ada bagian dari tradisi, catatan historis tradisi Islam yang jarang mau dibahas oleh apa itu? Coba Andre, coba. Kalau jarang Islam mau bahas, oke, hari ini kita bahas, Andre. Apa itu, Andre? Coba, Andre. Hal tersebut kalau dibuka itu akan
mungkin bikin orang-orang ini kepanasan, teman-teman. Oh, kepanasan. Oke, tolong. Karena itu saya ingin Tolong. mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan siaran hari ini, dan saya berharap segala tudingan-tudingan yang negatif dari orang-orang seperti Kainama ini kita balas dengan elegan. Elegan. Sembari Anjay, mereka Mabar. semakin mangap membuka mulutnya, mereka akan makin kelihatan boroknya. Nuding Kristen penyembah berhala dari pendapat Rabi Yahudi. Dengan cara yang sama, kita akan balikan kepada Kainama dan agamanya. Dan menurut Rabi Yahudi, kalau Kristen penyembah berhala, bagaimana dengan menggunakan argumen Rabi-Rabi Yahudi itu, bagaimana mereka melihat Islam? Nah, ini akan kemudian membalikan keadaan tudingan yang dilakukan Kainama. Yang kedua, kita akan membahas tentang ada polemik yang sebenarnya jarang dibahas oleh kaum muslim, terutama mereka-mereka polemikus muslim, karena mereka takut membahas ini. Siapa yang takut? Cepet. Yang sebenarnya dalam Disclaimer, Kristen penyembah berhala. Oke, ayat-ayat setan yang bikin muslim kepanasan. Ayo, yang mana? Yang mana ayat-ayat setan? Ayo, coba. sejarah bikin muslim ini kepanasan. Ayat-ayat setan ini tentu saja bukan bicara tentang Quran yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral oleh kaum muslim pada umumnya, tetapi ada hal yang sebenarnya mereka tidak tahu dan mungkin saja disembunyikan dari mereka. Kita akan Apa nih? Kok aku jadi penasaran nih, guys? Kalian pasti penasaran nih, guys. Apa? Coba. lihat sama-sama. Dan yang berikutnya kita akan buka data. Apa yang kita buka? Kita akan buka data sahih dari catatan muslim sendiri, ya. Tentang apakah ada kisah yang sebenarnya selama ini tidak diketahui oleh muslim, yaitu sebuah kisah yang mengindikasikan, sekali lagi, mengindikasikan bahwa nabi mereka pernah memperbolehkan untuk menyembah tiga dewi itu, yaitu Lat, Al-Uzza, dan Manat. Oh, Mak, penasaran gue. Coba tolong. Nah, kita akan sama-sama lihat dan Anda akan simpulkan sendiri, teman-teman, ya. Karena saya hanya membuka data kepada Anda dan Anda silakan simpulkan sendiri. Dan ini menjadi kontroversi, polemik yang luar biasa, tapi jarang dibahas, ya. Nah, ayo cepat, lama. Jadi wawasan buat kita semua. Dan yang terakhir tentu saja kita akan membahas tentang Trinitas. Sebagaimana tudingan dari Kainama bahwa Kristen itu penyembah berhala. Nah, apakah benar demikian, teman-teman, ya? Nah, saya ingin supaya malam hari ini sembari mereka berpikir bisa orang-orang ini berpikir bisa menghina kekristenan dengan menawarkan tiga dewi Arab itu yang disamakan dengan tiga Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus, maka kita akan bukan disamakan, Dri. Kebetulan sama. Gimana sih? Kebetulan sama. Gini. Ini ya. Tiga Lata, Uzza, dan Hubal, ataupun Lata, Uzza, dan Manat. Ini tiga-tiganya ini ketika dibentuk nggak ngaku Tuhan. Pikirin sendiri, nggak ngaku Tuhan, tapi ada orang yang percaya kalau ini Tuhan dan menyebarkan ajarannya, lalu memerintahkan yang lain untuk menyembah ini. Oke, nggak usah ke manusia jadi Tuhan. Ini akan jadi berhala kalau saya bilang ini Tuhan, karena dia tidak mengaku Tuhan, tapi saya yakin dia Tuhan. Saya perintahkan orang-orang untuk menyembah ini, maka ini jadi berhala. Sama juga seperti kalau ada manusia yang tak mengaku Tuhan, lalu kemudian diperintahkan untuk menyembah manusia tersebut, maka tidak jauh juga sama dengan berhala. Andre. Tapi aku penasaran apa yang mau dibahas sama Andre ya, masalah Al-Quran nih. Ayo, masalah Islam lah, ayo, let's go. Ya, kita ambil sebagai tema utama. Orang Kristen itu menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas itu ada tiga pribadi dalam satu substansi. Benar nggak? Orang Yahudi ajarannya begitu. Dari Hong Kong. Oke, geser ke bawah. Ini tuh rabainya ya. Kasih lihat Ustaz. Namanya Rabai Jonathan Blas, Ustaz. Ya. Meskipun demikian, doktrin Kristen tentang Trinitas secara ideologis bersifat penyembahan berhala Sampai kiamat. Yahudi. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Kainama itu betul-betul ya, maksudnya dia mengeksploitasi perkataan Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Kristen ini penyembah berhala. Karena ya Anda bisa lihat itu adalah argumen dia.
Jadi dengan menggunakan cara yang sama atau model argumen atau model alasan. Tapi kalian penasaran gak sih teman-teman? Penasarannya tahu nggak apa? Gini, yang di tengah ini emang agak aneh guys. Coba lihat ya. Ini istilah Yahudi. Istilah kita kafir. Orang yang menyebut laqad kafara alladziina qalu huwallahu Isa ibnu Maryam. Tunggu, setelah kafir lah. Orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Kafir. Nah, ini di era kita mereka disebut kafir. Terus yang terdahulu Yahudi sebelum Kristen ada menyebut mereka yang lebih duluan nih daripada Kristen, Avodah Zarah, penyembah dewa sesat. Ini mereka tuh ada di tengah antara Islam dan Yahudi nih, tengah di antara Islam dan Yahudi. Oke, sekarang coba perhatikan. Islam yang datang terakhir katakan mereka itu kafir. Yang pertama katakan mereka itu Avodah Zarah. Berarti ada sesuatu yang aneh sama mereka yang mereka tuh nggak sadari. Ya, ada satu yang aneh yang mereka itu nggak sadari sampai sekarang ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi aja ya. Oke. Emang anak tengah ngadi-ngadi ya guys ya. Pengajar Yahudi yang bilang Kristen itu penyembah berhala. Maka sebenarnya anyway Rabi yang dia kutip adalah Rabi Jonathan Blas ya. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya kalau kita balikan ke mereka ini akan menjadi sangat konyol. Ya. Ini Zakir Naik ini ya. May Allah forgive you ya, Kainama. Kenapa? Karena dia justru membuka sebuah kotak Pandora bahwa argumen yang dia gunakan itu pada akhirnya malah akan menuding agama dia sendiri. Bukan saja Kristen yang dituding sebagai penyembah berhala oleh Yudaisme. Kita tidak menyangkali itu karena Yudaisme tentu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Tetapi Islam pula dipandang oleh Yudaisme sebagai agama yang sama, yaitu penyembah berhala. Saya mengutip dari sebuah website forum Miyodea dengan judul Islam Avodah Zarah. Avodah Zarah itu penyembah asing atau lebih tepatnya penyembah berhala begitu ya dengan kata lain. Ada seorang rabi namanya Ritva. Rabi ini adalah rabi nama panggung dari Rabi Yom Tov ben Abraham dari Sevilla ya. Nah, dia ini menuliskan begini. While Muslims are monotheists, the religion is considered complete idol worship. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah meskipun bisa kita bilang klaim Muslim adalah monotheis, agama mereka bisa dianggap sebagai, nah ini kata Rabi Ritva ya, agama mereka itu dianggap sebagai penyembahan berhala, yang sebenarnya. Jadi Ritva pun atau Rabi Yahudi pun mengatakan bahwa agama ini adalah agama yang sekali lagi ya, juga penyembahan berhala. Malah dikatakan complete idol worship. Teman-teman, kenapa Ritva ngomong demikian? Nah, itu dijelaskan juga oleh Rabi Nisim ben Ruben dari Gerona, atau dipunya nama panggung Ran ini ya, abad ke-14. In his commentary on Sanhedrin, pada komentarnya atau penjelasan tafsirnya pada topik Sanhedrin, the Ran wrote in the 14th century CE that like the Christians, the Muslim by worshipping the religion objects were engaging in divine worship of idols, and therefore their ruling is of idol worship. Incidentally, the Ran also referred to Muhammad as. Nah, ini saya tidak mau baca, Anda bisa lihat sendiri. Atau saya terjemahkan begini. Kata Rabi ini, Muslim menyembah objek keagamaan mereka. Kita tahu bahwa di dalam ibadah-ibadah tertentu mereka berkeliling pada objek-objek keagamaan. Yang tahu silakan disebut namanya di bawah ya. Objek keagamaan apa yang mereka keliling, mereka cium, mereka kemudian ada lempar juga dan sebagainya, lempar apalah begitu ya.
Safa, Marwa dan sebagainya. Nah, itu bagi Rabi ini, Nisim bin Ruben ini, dia mengatakan itu adalah sebuah penyembahan, maaf ya sekali lagi, berhala. Terlepas benar atau tidaknya, Muslim tentu saja bisa mengatakan, oh tidak, kami tidak menyembah berhala. Tapi masalahnya adalah Kainama menggunakan klaim yang sama untuk mengatakan orang Kristen itu dikatain penyembah berhala sama orang Yahudi. Orang Kristen akan bilang, tidak, kami tidak menyembah berhala. Nah, bahkan Rabi Nisim bin Ruben ini mengatakan Muhammad, maaf ya, Nabi itu disebut sebagai, ya saya nggak lanjutin ya, Anda baca sendiri apa terjemahannya ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini ya, silakan ya, itu inilah pandangan atau pendapat dari Rabi Yahudi. Jadi makanya saya bilang, mohon maaf ini, di mata Yahudi atau di mata Rabi-Rabi Yahudi, kau tuding kami sebagai agama penyembah berhala, kata orang-orang Yahudi atau Rabi Yahudi. Sorry, agamamu juga dipandang begitu sama mereka. Nah, jadi saya Oke, teman-teman sekalian, justru di sini membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Apa kebenaran Al-Qur'an? Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatakum. Tidak akan pernah diridha oleh Yahudi dan Nasrani sebelum kalian menyembah apa yang mereka sembah. Gini teman-teman, dalam polemik keagamaan antara Yahudi, Kristen, dan Islam, Yahudi selalu menyamakan Yahweh yang mereka sembah dengan Allah karena kebetulan memiliki definisi yang sama. Tapi dalam kitab keimanan Islam tidak akan pernah mengakui apa yang mereka sembah adalah sesembahannya kita. Kenapa kemudian seperti itu? Gini, jelas apa kata Al-Quran bahwa Yahudi itu munafiknya cuma satu aja. Mereka menyembah Tuhan udah benar, definisi Tuhan udah benar, tapi mereka memfitnah Tuhan seakan-akan Tuhan menciptakan hamba-hambanya yang gagal. Paham maksudnya? Gini, apa pernyataan daripada Yahudi tadi? Bahwa Nabi Muhammad itu sungguh orang gila. Nggak mesti Yahudi, akan tetapi orang Quraisy jauh lebih awal, jauh sebelumnya pernah mengatakan bahwa sungguh gila orang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sekarang gini, dalam kitab Talmud dan Midras Yahudi ataupun perjanjian lama, coba kalian lihat, begitu banyak hal-hal yang gak masuk akal. Apa gak masuk akal? Contoh, ketika datangnya malaikat kepada ibunya Ismail, ini kalian perhatiin nih. Datang malaikat, wahai Hagar, engkau akan mengandung seorang anak yang akan engkau berikan Ismail. Karena apa? Hagar udah berdoa, udah lama dia gak punya anak. Terus dia berdoa, begitu berdoa, Hagar, doamu telah dikabulkan, anak akan ada untukmu, engkau akan memiliki seorang anak yang akan engkau berikan Ismail, nama Ismail. Oke, senang dong. Oke. Terus nanti anak itu lakunya seperti keledai liar, akan memerangi saudaranya, ya? Dan saudaranya akan memerangi Nggak, ini gini, coba kalian bayangin, kalian yang jadi Hagar, coba bayangin. Kalian yang jadi Hagar, kalian tuh jadi Hagar. Kalau udah lama nih nggak punya anak sama suami nih, ya, udah lama nggak punya anak sama suami, minta sama Tuhan, Tuhan, tidak sudikah engkau memberikan aku anak? Telah 20 tahun pernikahanku, tidak ada satupun anak yang kau anugerahkan kepadaku. Datang ini malaikat Tuhan. Begitu datang malaikat Tuhan ngomong, "Woi, ya udah didengar sama Tuhan. Ada anak lo, nanti anak lo namanya Jamal, oke? Oke. Lu mau Jamal apa Bambang namanya? Oh, Bambang aja, oke. Engkau beri nama dia Bambang, oke. Senang dong, senang. Makasih ya Allah, makasih ya Tuhan, makasih ya malaikat ya. Anak aku akhirnya jadi. Ya, tapi anak itu nanti lakunya bagai pembegal. Dia akan membegal setiap warga Depok misalnya. Kira-kira emosinya gimana tuh ibu-ibu? Gimana itu emosinya ibu-ibu tuh guys? Makanya Al-Quran selalu menceritakan mereka tidak lain hanya mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan Al-Quran datang untuk mengklarifikasi para rasul.
Atau mengklarifikasi. Coba kita lihat di kitab mereka. Nabi Lut kita difitnah berzina dengan kedua anaknya. Nabi Nuh mabok-mabokan. Nabi Daud ngintip orang mandi. Begitu keji. Makanya datang Al-Quran untuk kembali menceritakan hal-hal yang mereka fitnahkan di dalam kitab mereka. Mana buktinya Bang Daman? Kalian coba buka di Al-Maryam 54. Apa yang disebutkan di dalam Al-Maryam 54? Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, Rasul sekalian Nabi yang telah kuutus. Artinya ini cerita Ismail orang Arab udah dengar. Tapi yang mereka pahami Ismail ini buruk perangainya. Lalu Nabi Muhammad menceritakan Ismail di luar apa yang mereka paham. Wajar nggak dikatakan orang gila? Wajar. Tapi kalau mereka berpikir, mereka akan tahu, oh ini fungsi diturunkan Rasul terakhir. Mengklarifikasi ajaran-ajaran yang telah dirusak. Mengklarifikasi fitnahan-fitnahan mulut-mulut keji Yahudi yang memfitnah para Rasul. Ketika kemudian mereka tidak setuju dengan ajaran para Rasul, kemudian mereka memfitnah para Rasul. Inilah bukti dan benarnya Al-Quran. Maka walan tarda angkal Yahudu wan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Enggak akan pernah ridha Yahudi kepada Islam. Kenapa? Menganggap Islam itu di luar apa yang mereka yakini. Mereka udah yakin Lot itu berzina dengan kedua anaknya. Lah Islam bilang dia nabi. Mereka meyakini Ismail itu berzina, Ismail itu memerangi Ishak. Mereka menganggap Ismail ini rasul. Jadi ibaratnya seakan-akan pemikiran ini Muhammad ini orang yang lucu nih. Ini Muhammad ini orang yang gila nih. Kenapa? Dia nyeritain sesuatu yang enggak tercatat. Namun Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 140, am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqanu hudan aw nasara. Wahai seluruh manusia, apakah kamu akan mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi sehingga mereka melakukan kekejian sama seperti yang kau fitnahkan dengan tagan kejimu, kemudian kamu tuliskan dan memfitnah ajaranku, seakan-akan engkau menyembahku, seakan-akan engkau meyakini bahwa rasul-rasulku sehina itu. Ingat, apa yang kalian sembah itu sudah salah. Ketika kemudian kalian mengatakan menyembah Tuhan yang tak serupa dengan makhluknya, mengatakan Tuhan yang tak berwujud, oke, itu ke aku, tapi engkau fitnahkan aku, menurunkan Rasul yang memberitakan warta kebenaran terhadap kalian, kemudian kalian fitnah sekeji ini. Ingat, azabku sangat pedih, kata Allah. Maka turunlah Al-Quran mengklarifikasi siapa mereka, mengklarifikasi siapa rasul-rasul utusan tersebut. Ketika diklarifikasi Al-Quran, mereka terkejut. Ini Muhammad gila nih, nyeritain sesuatu yang tak tercatat, kan gitu. Tapi Allah mengatakan, am taqulu, kamu mengatakan bahwa Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani. Qul, katakan kepada mereka Muhammad, afata'lamuna millah, adakah yang lebih mengetahui langit dan bumi ini selain aku, kata Allah. Gitu teman-teman. Adakah yang lebih mengetahui? Jadi Allah mau mengatakan satu hal yang paling logik. Tulisan bisa dimanipulasi. Tulisan bisa menipu di kemudian hari. Tapi yang berhak ngasih tahu kebenaran tidak ada satupun manusia yang mampu kecuali Tuhan yang menciptakan segala zaman, menciptakan era Yahudi, menciptakan era Nabi Muhammad. Era Yahudi dibongkar di era Nabi Muhammad. Itulah fungsi daripada utusan terakhir. Itulah fungsi daripada datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah fungsinya teman-teman. Ya, semoga kalian bisa paham. Maka akan ada Yahudi yang mengatakan, oh Islam ini menyembah berhala. Dari mana? Dari mana? Dari mana menyembah berhalanya itu dari mana? Karena berhala itu adalah sesuatu yang dibentuk dan diakui Tuhan. Sedangkan Ka'bah dibentuk enggak diakui Tuhan. Mana buktinya? Ambil Ka'bah pindahin ke Monas, kami tetap hadap Masjidil Haram. Enggak ada yang hadap ke Monas. Walaupun Ka'bah udah pindah ke Monas, kami tetap hadap Masjidil Haram. Karena bunyi ayatnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu bunyi ayatnya. Tapi kalau kalian dikatakan aboda zara, penyembah berhala, jelas-jelas orang berhala tutuk ambil semen ya teman-teman, papa bentuk, oh ini Tuhan ya, oh Tuhan berteofani masuk ke dalam patung ini, sembah ini enggak modal semen lagi, langsung manusia kau Tuhan gitu. Dimana dia nggak pernah ngomong aku Tuhan, nggak pernah, tapi diklaim kau Tuhan pokoknya.
Suatu saat, seluruh umat manusia sembah ya, pokoknya dia Tuhan. Nah, itu namanya pemaksaan terhadap wajib jadi Tuhan. Ya, tapi boleh dikatakan Islam ini penyembah berhala. Tunjukkan sisi penyembahan berhalanya di mana. Kesesuaian dengan definisi berhala di mana? Karena gini, sesuatu yang di luar definisi nggak akan pernah masuk. Contoh gini, definisi daripada alat transportasi apa? Definisi daripada mobil apa? Alat transportasi yang 4 ban, memiliki mesin dan memiliki setir sebelah kanan. Oke. Saya bilang, berarti sayur mobil dong. Nggak pernah bisa masuk. Kenapa? Emang di luar definisi. Berarti kangkung adalah mobil dong. Nggak bisa, karena di luar definisi. Boleh ngeklaim, yang penting sesuai definisi. Tapi kamu bilang, klaim kangkung adalah mobil, nggak bisa. Kenapa? Definisinya udah salah. Dimana kangkung nggak pernah memasuki segala definisi mobil. Kecuali kita bilang Hyundai apa misalnya, nggak usah Hyundai, Suzuki Swift itu mobil. Oke, apa itu Suzuki Swift? Dia punya 4 ban, dia alat transportasi, dapat mengantar orang dari ini. Ya udah, karena masuk daripada definisi maka masuk. Sekarang gini, penyembahan berhala, cari tahu dulu definisi berhala. Setelah kamu tahu definisi berhala, masukkan Islam ke definisi tersebut. Kalau nggak masuk, jangan diupayakan masuk. Sekarang kalau udah masuk ke dalam definisi berhala, jangan dipaksakan keluar. Enggak, karena udah masuk. Seperti Az-Zukhruf 57 yang saya bahas tadi, bahwa orang Quraisy aja paham sesuatu yang dibentuk dan dijadikan Tuhan itu adalah berhala, sama seperti apa yang mereka sembah. Itu orang Quraisy, bukan Nabi Muhammad yang ngomong. Ya kan teman-teman? Oke, kita lanjut lagi.